Para pemirsa Logika Rakyat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Kali ini saya sedang berada di suatu tempat untuk berdiskusi dengan teman-teman para pimpinan presidium daripada Aliansi Aksi Cipta Buruh menyikapi persoalan tragedi di Seruyan, Kalimantan Tengah yang mengakibatkan petani kita ada yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga perjuangan rakyat Kalimantan di Seruyan senantiasa terus dikuatkan, dan kita juga pada seluruh rakyat Indonesia untuk mau peduli akan peristiwa tragedi petani di Seruyan. Ini tentu saja semua akibat daripada Undang-Undang Omnibus Law yang sudah disahkan kemarin oleh MK menjadi undang-undang. Dan atas nama proyek strategis nasional, maka negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui kaki tangan aparat yang tentu saja digunakan oleh para kaum pemodal, para tuan-tuan tanah ini untuk menjara tanah-tanah rakyat. Dan ini tentu saja kita tidak biasakan. Nah, di sini ada Bunda Sunarti dari SBSI 92, kemudian ada Andi Baso dari KSPN, ada Pak Joko Heriono, Ketua Umum DPP SPN. Salam solidaritas. Salam solidaritas. Dan ada Bu Andre dari SPN juga. Bung Hari dari SPN, dan ada Bung Niko Silalahi. Jadi kita dalam hal ini hari ini kita akan menyampaikan pernyataan sikap kami selaku Aliansi Aksi Cipta Buruh, ya seperti yang kemarin-kemarin menyikapi persoalan ini, sehingga mudah-mudahan rejim berkuasa hari ini berikut dengan perangkat-perangkat pembantu-pembantunya yang menjolimi rakyat itu segeralah bertaubat dan tolong kembalikan hak-hak rakyat Seruyan. Mereka adalah pribumi-pribumi yang pemilik sah tanah itu, bukan atas dasar surat-surat dari pemerintah pusat tiba-tiba datang caplok-caplok tanah-tanah yang ada di daerah-daerah untuk kepentingan segitu. Nah, itu saya mau persilakan Pak Joko dulu ya. Silakan Pak Joko Heriono untuk menyampaikan apa yang perlu Pak Joko sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita turut berduka cita dan turut mengecam atas tindakan aparat kepolisian yang begitu brutalnya memperlakukan rakyatnya sendiri yang tanpa senjata. Kita tahu bahwa mereka sedang berunjuk rasa dalam rangka menuntut haknya, yang kalau kita lihat silsilahnya itu kronologinya itu dari tahun 2006 semenjak AGO itu diterima oleh perusahaan BES. Ya, BES ini sebuah sindikat ya, holding company itu grup gitu. Kantornya kita udah tahu nih. Kantornya kita udah tahu di Gatot Subroto, Kapling berapa tadi Mas? Nah, kita sangat mudah sekali untuk menemukan lah, karena memang perusahaan ini perusahaan yang bonafit dan perusahaan yang komplain gitu ya, patuh dan sebagainya. Tapi kenapa justru dari laporan-laporannya sudah berjalan itu dinyatakan komplain, tidak melanggar dan sebagainya, CPO-nya pun laku di pasaran, berarti kan syarat-syarat yang diharuskan oleh ketentuan RSPO itu sudah dipenuhi gitu. Tapi tiba-tiba ini dunia dikagetkan, kita semua dikagetkan lihat video-video itu begitu brutal ya. Dan kita dengar juga ada komando-komando, tembak kepalanya. Dan ini gambaran negara ini udah nggak aman. Negara ini sudah nggak aman, Pak. Karena kasus sejenis ini banyak sekali yang sedang mulai maupun dalam proses. Ya cuman belum ada yang ketembak mati aja, yang unjuk rasa. Karena
terjadi pencaplokan atas tanah rakyat. Ya. Jadi kalau HGU-nya itu memang ada ukurannya, kita nggak usah sebutkan, tapi di luar HGU yang dia miliki, dia dengan cara berbagai cara mencaplok tanah rakyat, kemudian menjanjikan membagi hasil dan sebagainya, tapi kenyataannya rakyat itu nggak dibagi apa-apa. Dan ini kita curiga kenapa begitu brutal pihak aparat kepolisian itu. Di sana kan ada itu yang namanya polisi yang paling di kampung itu namanya apa itu? Polisi kampung, Babinsa, Binmas itu, tentara ada di situ. Babinsa, Babinmas, Babinkantip, ada Polsek, ada Polres, ada Polda, semua digaji dan dia enggak seorang dua orang, itu ratusan jumlahnya. Dan mereka itu diperintah oleh undang-undang untuk melindungi, mengayomi, melayani, dan menjamin kepastian keamanan. Begitu juga terhadap perusahaan kan untuk menjamin kepastian berusaha, untuk menjamin kepastian hukum. Tapi kenapa begitu masyarakat unjuk rasa tanpa senjata, kalaupun bersenjata paling parang. Nah, di sini kelihatan jiwa kesatria para aparat itu betul-betul sudah tidak punya moralitas sama sekali lah itu. Kita melihat sadis banget itu. Maka kita untuk memberikan dukungan moral, karena ini juga dikhawatirkan meluas sehingga menjadi kekhawatiran. Setelah kemarin kita bersolidaritas untuk Perempang, dan ini masalahnya sama, yaitu penyerobotan, perampasan tanah, pencaplokan yang dilakukan sewenang-wenang atas legalisasi, atas nama undang-undang, tapi jelas ada yang dilanggar secara ilegal sebetulnya. Mereka punya surat, mereka sebetulnya belum menjual belikan, dipaksa untuk menjualnya. Kalaupun nanti dipaksa menjual, belum tentu itu mau membayarnya. Banyak ini kejadian-kejadian untuk perampasan tanah yang nanti terselubung dijual beli, jualnya paksa, tapi belinya juga nggak jadi bayar gitu, dikemplang. Itu pun di mana-mana terjadi. Ada proyek tol, ada proyek bandara dan sebagainya. Dan ini nanti akan menjadikan kemarahan rakyat, karena kita sendiri juga gregetan melihatnya itu, begitu brutalnya aparat itu memperlakukan rakyatnya. Dan kepada Bapak Presiden harus menjadi perhatian, karena kepolisian itu di bawah langsung operasi Bapak Presiden, gitu. Sehingga ini juga harus ada tanggung jawab moral maupun tanggung jawab sebagai jabatan Presiden untuk dapat memberikan jaminan keamanan, jaminan perlindungan kepastian hukum, jaminan kepastian berusaha, sehingga tidak menjadi keresahan yang meluas, begitu. Jadi sekali lagi nanti untuk yang detail saya sampaikan tadi bahwa ini akan potensi, maka di SPN itu ada sektor perkebunan yang sudah kita organizer, dan potensi kejadiannya itu mirip semuanya. Jadi eksploitasi tentang penindasan, upah di bawah upah minimum, statusnya itu malpraktek, kemudian juga enggak memberikan haknya sepenuhnya menurut undang-undang, untuk kesehatan dan keselamatan kerjanya juga enggak terjamin. Tapi anehnya sertifikat compliance itu, sertifikat inisiatif etis, code of conduct yang diterbitkan RSPO, dan satu lagi apa itu selain ISPO itu, begitu sertifikat itu ada gitu. Nah, ini ada apa dengan RSPO dan ISPO? Nanti Mas Ari tolong jelasin, Mas. Jadi potensi apa lagi yang keperluan supaya nanti SPN juga nggak tuduh ngada-ngada sok solidaritas, karena kami termasuk terancam anggota-anggota SPN yang ada di Kalimantan Timur, di Kalimantan Barat ya. Dan nanti silakan jelaskan, ini Mas Ari dari Ketua SPN. Silakan Mas Ari. Ya, lanjut. Menambahkan aja yang disampaikan Pak Ketum bahwa kalau dari Sekjen KPA itu di bulan Januari dia pernah menyampaikan bahwa konsorsium pembaruan agraria ada 74 terjadi konflik agraria di sektor perkebunan. 74 ya?
Ya, dan itu luasnya 276 jutaan hektar. 276 juta hektar. 6 juta 276 juta hektar. Itu Januari tahun 2002 itu konfliknya begitu. Lah, jumlah korban yang terdampak itu mencapai 23.531 kakak. Januari tahun kemarin 2022. Di antara yang terbanyak itu konfliknya di sawit. Di sawit ya. Ya. Itu kalau bicara perampasan hak atau lahan. Ya. Dari sisi perburuannya pun nggak lebih baik, bahkan kalau menurut saya itu miris. Saya pernah ke barak-barak perkebunan, teman-teman kita yang di Kaltim, di Kutai Barat, bahkan di pedalaman lagi di daerah Bentian, masuk Bentian itu sudah arah menuju Kalteng. Kondisinya juga sama, perusahaan-perusahaan besar dan notabene itu perusahaan-perusahaan besar. Anggota kita dia pekerja, tapi sekaligus tanahnya dia itu diambil sebagai perkebunan sawit. Hasil plasmanya pun tidak seperti yang mereka ekspektasikan. Iya. Kan harapannya kalau di plasma itu kan punya keuntungan lebih. Iya. Tapi ya yang saya tahu, yang saya diskusi dengan teman-teman di sana, kalau nggak salah tuh setahun atau sebulan itu 600.000 tuh pembagiannya. Hasil dari plasma. Iya. 600.000 setahun itu. Nah, dari hasil panen. Ya, artinya kan hasil konsesi lahan 50.000 sebulan. Ya, itu udah begitu dia bekerja di sana statusnya BHL. Buruh harian lepas. Aduh. Itu sebelum Omnibus Law loh, udah terjadi. Dan yang kemarin kita ke sana terakhir juga sama kondisinya. Mungkin prakteknya sama ya, baik di Sulteng, kemudian di Kalimantan Timur, kemudian di Kalteng, hampir rata-rata perkebunan itu semuanya begitu. Di satu sisi masyarakat adat diserobot lahannya, kemudian di satu sisi buruhnya sangat miris banget. Statusnya buruh harian lepas. Buruh harian lepas. Ya. Artinya kalau lepas dari tanggung jawab. Kalau ada kerjaan yang mereka dipekerjakan, ya, kalau enggak ya sudah. Itu ya, dan sistem kerjanya pun menurut saya lebih bagus zaman Belanda itu. Ya. Air yang dikonsumsi aja merah itu. Itu lebih parah lagi. Ya. Apalagi lahan gambut, airnya itu kan air sawah gitu. Ya. Payo masih mending Pak. Kayak air sawah gitu loh. Ya. Keruh. Jadi konsumsi buruh akhirnya meningkat. Untuk belanja air bersih, mereka harus belanja sekian hari itu 1 galon itu berapa? Kalau di satu keluarga punya anggota keluarga ada 4, tinggal dikalikan aja. Sementara upahnya itu ada yang berdasarkan hasil panenannya. Perjanjian berapa kemudian. Kita tahu kerjanya itu kalau aduk-aduk masalah perburuan yang jelas menurut saya sangat miris banget. K3 lebih parah lagi. Ya. K3 dari sisi pemanen aja itu kan rentan kalau dodos itu kan. Ya. Pas bulan September tahun kemarin, tahun 2022 tuh saya ke Kaltim juga, kebetulan waktu itu ada yang meninggal karena kejatuhan dahan itu. Dia lagi manen sore-sore, itu ketimpa angin, jatuh pas kena di pala. Hari itu detik itu juga meninggal di tempat lah. Ya, dan alhamdulillahnya juga BPJS-nya susah. Itu salah dahannya. Nggak tercover secara sebagaimana mestinya. Yang disalahkan dahannya ya. Ya gitu. Dan yang lebih parah lagi Pak, teman-teman itu. Kalau saya bilang perdagangan manusia mungkin agak ekstrim ya. Rekrutmen pekerja-pekerja di perkebunan sawit itu seperti ada calo-calo di daerah tertentu. Kemudian didatangkan dengan modus ya untuk bekerja di daerah asalnya tuh diiklanin dulu nih. Ya, perkebunan. Nah, pokoknya gajinya sekian. Ya.
dengan fasilitas yang oke dan segala macam. Ini mantap ya. Angin surga lah gitu. Iya. Bahasa saya angin surga ya. Iya. Karena saya ketemu sendiri orang yang bahasanya dikibulin sama agen atau pencari tenaga kerja di perkebunan itu. Dia bilang pokoknya di sana gajinya sekian segala macam. Tidak diceritakan kalau kondisinya di barak itu begini, airnya tuh seperti ini, kemudian fasilitas lain. Listrik pun saya ketemu yang menurut saya miris banget. Jam 6 sore itu listrik nyala. Tapi nanti jam 10 mentok. Jam 10 mati. Sudah selesai. Padahal Kalimantan gudangnya bahan bakar pembangkit listrik. Iya. itu kayaknya nggak cuman hampir seluruh Kalimantan ya. Iya. Nggak cuman di Kaltim. Ya, itu di sektor perkebunannya. Ini kalau bicara derita perkebunan apalagi sawit, menurut saya ya itulah. Miris banget ya. Omnibus Law ini semakin menjadikan teman-teman di perkebunan sawit, baik warga masyarakat, tadi saya bilang penyerobotan lahan itu tahun 2022 itu KPA itu sudah CNN sudah memberitakan bahwa ada kejadian yang cukup masif dan makin menurut saya kita memang perlu bersolidaritas Pak, sesama buruh untuk menyuarakan ini dan juga teman-teman wali yang sekarang lagi konsen tentang penyerobotan lahan dan segala macam, pengerusakan lahan cukup parah banget. Kalau saya miris ya, di Kalimantan yang diberitakan sebagai emas hitam dan segala macam, tapi saya dari Samarinda menuju ke Kutai Barat itu perjalanan itu hampir 10 jam. Apa yang Anda lihat sepanjang jalan itu? Kalau bahasa saya yang mungkin orang Jakarta ngeliat kok tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Jalan rusak, udah pasti. Di samping upah buruhnya yang sangat rendah. Kalau PDRP ini kan di bawah Jakarta gitu, Pak Ketum. Kalimantan Tengah itu Kaltim di bawah Jakarta. 72.900.000 per tahun. Ya, artinya kan nggak beda jauh dengan Jakarta itu kan. Per bulannya 6 juta. Semestinya. Tapi fakta yang bisa kita lihat, ada yang dalam 1 bulan itu masih menerima di kisaran 2 juta sampai 3 juta. Dengan beban dan biaya hidup yang menurut saya kalau tekor, yang jelas bulan tekor lah ya. Nah, kalau suruh beli air bersih buat mandi, buat makan. Iya, itu udah berapa itu habis sehari. Dan bahkan ini yang sudah saya terjun langsung ke sana, ngobrol dengan teman-teman buruh sawit di sana, itu ngutang dulu sama warung-warung yang ada di barak-barak. Gajinya ya gali lubang, tutup lubang. Kenapa mereka bisa hidup dan survive? Ternyata ketika hari libur, mereka kerja di perkebunan milik pribadi-pribadi itu. Untuk nambah income-nya gitu. Jadi umpamanya Bang Daeng nih, punya kebun sawit juga di sana. Umpamanya 1.000 hektar atau apa. Saya kuli di perusahaan tertentu. Kalau saya ingin dapat banyak, ya saya hari Minggu kerja di tempat Bang Daeng. Itu nyambi lagi ya, nyambi. Kalau istilahnya part time gitu lah. Tapi part time sama-sama di perkebunan. Dan kalau lebih miris lagi soal pendidikan anak-anak juga yang di sana, kan mereka bawa keluarganya segala macam. Kalau tadi saya juga bilang K3 dan segala, diindikasikan juga, maaf nih, kalau kemarin ada staycation yang rame, di perkebunan juga ada. Tapi sulit untuk buktikan, bahkan kita kulik mereka untuk ngaku pun mereka sangat takut. Ya, karena selain aib juga ini kan. Ya, sustainability pekerjaannya mereka juga. Jadi kalau kemarin bilang di Jawa ada staycation, mungkin di sana juga sebenarnya sudah lebih parah lagi. Mungkin saya kalau cerita jadinya gemes itu. Gemesnya bukan apa, saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Saking menderitanya kaum buruh di sana ya. Ekspektasinya teman-teman dari daerahnya itu kan tinggi banget. Perkebunan sawit nanti saya bisa mendapatkan sekian dengan segala macam. Tapi
dengan kondisi kerja yang buruk, kemudian kehidupan menurut saya juga yang kalau untuk biaya hidup makin tinggi juga. Bayangkan kalau dari satu kota ke kota lain untuk ke pasar, Bang. Pak Basri itu kalau saya ini di Barak di perkebunan, untuk belanja bulanan itu kurang lebih paling cepat mungkin bisa ditempuh 2 jam. Kebutuhan pokok sehari-hari itu. Bawa kendaraan. Bawa kendaraan. 2 jam bawa kendaraan. Iya. 2 jamnya di sana kan beda dengan di Jawa kan. Artinya jalannya mulai sepi kalau 2 jam jauh. Iya, dan tanpa hambatan 2 jam. Tadi kembali ke masalah perampasan lahan dan segala macam. Kita yang sangat miris adalah dia bekerja di tanah sendiri, jadi kuli di tanah sendiri ini yang menjadi mirisnya itu. Itu banyak prakteknya. Ya. Saya nggak bisa sebut satu-satu perusahaannya karena itu menurut saya udah masif lah. Sudah jadi budak di negeri sendiri lah ya. Diperbudak. Jongos. Istilahnya dia menyerahkan tanahnya untuk dia jadikan lahan sawit. Dia bekerja di lahannya. Dia bekerja di lahan tersebut. Awalnya dia pengen dengan adanya plasma atau apalah namanya itu bisa dapat income lebih atau side job lah gitu. Tapi justru makin tidak baik. Bahkan dia bisa dipecat di tanahnya sendiri. Betul. Itu fakta. Fakta ya. Anggota kami. Iya. Anggota kami itu di. Sekarang pertanyaan kalau dia kelola tanahnya sendiri kenapa emang rupanya? Kalau kebijakan pemerintah di situ kan, dia pembukaan lahan sawit kan. Iya. Kayak di Kalteng itu kan mulai pembukaan lahan banyak banget. Waktu itu kan ada 200.000 hektar ada pembukaan juga di sekitar Lamando dan itu mulai pembukaan juga. Jadi mungkin lahan itu dulu bukan untuk sawit, betul, tapi dikelola oleh masyarakat, menanam apa dan apa sesuai dengan kondisi tanah. Hutan adat gitu kan. Iya, sesuai dengan kondisi tanah yang ada di sini. Ya, betul. Tapi dengan kebijakan pemerintah dipaksa dia beralih menanam sawit. Ya, betul. Yang belum tentu juga cocok untuk lahan menjadi lahan sawit kan? Ya, betul. Nah, dan langsung aja tidak menjadi penting dalam hal itu. Yang penting kamu sudah beralih. Jadi kalau zaman Belanda yang namanya perkebunan teh dan sebagainya itu memang kondisi alamnya cocok menjadi perkebunan teh, dan kemudian masyarakat itu menerima perlakuan di situ. Ada rumah-rumah yang dibangun untuk petani teh. Ya, zaman begitu masih zaman Belanda masih. Dan itu dia Belanda membayar sewa kepada pemilik tanah. Ada pensiun. Ada pemilik tanahnya. Nah, ini yang terjadi di negara kita ini justru 78 tahun Indonesia merdeka. Persengketaan tanah pun tadi disebutkan sekitar 78 juga kan. Ya. Jadi berarti setiap tahun negara menghasilkan sengketa tanah. Ya. Bagaimana kalau Indonesia ini 100 tahun merdeka, maka 100 persengketa tanah pun akan lahir lagi kan. Nah, dan lucunya sengketa tanah ini pemerintah selalu berpihak kepada pemodal. Ya, bahkan janji presiden sewaktu kampanye di Rempang itu bahwa dalam 3 bulan akan menerbitkan sertifikat. Hak milik. Bahkan sekarang bukan sertifikat yang muncul, tapi surat pengusiran yang keluar dia. Dengan bahasa halusnya katanya pergeseran gitu. Nah, kemudian yang jadi masalah begitu rakyat bereaksi dianggap kriminal, gitu. Jadi seperti contoh kalau orang tua kita dulu, kalau ada orang masuk ke halaman rumah kamu tanpa izin dan sebagainya, itu bisa kamu bunuh, gitu. Tapi di negara yang dinyatakan sudah merdeka, yang mengorbankan semua hak-hak wilayah tanah ini dan diberikan kepada yang namanya Republik Indonesia, tiba-tiba menganggap bahwa ini semua menjadi tanah Indonesia. Yang barangkali jauh sebelum Indonesia lahir itu sudah diduduki oleh anak keturunan dari pemilik tanah tersebut. Dan tiba-tiba sekarang dia dianggap, kamu mesti bayar sewa. Bayar sewa sama siapa? Belanda pun tidak memperlakukan itu. Nah, tiba-tiba ini. Nah. Mungkin ini VOC milenial. Ya.
ada ini tren ini tren baru penjajahan di negara merdeka gitu ya. Iya. Jadi contohnya POC itu kan Ikadin. Iya. Jadi iya kan Apindo Ikadin. Jadi Apindo Ikadin itu POC kayak baru. Dan yang lucu ya, jadi yang lucunya ini setiap sengketa itu pemerintah selalu berada kepada pemohon. Dan bahkan menggunakan peralatan yang dibayar, yang dibeli dari pajak rakyat untuk memukul rakyat itu sendiri atau menjatuhkan sanksi kepada rakyat. Namanya itu. Ya itu salah beli barang namanya ya. Salah beli barang. Jadi kita melihat ini kalau kita nganggap ini lawak, ini dagelannya udah lebih lucu dari Sri Mulat. Kalau Sri Mulat itu membuat kita senang. Tapi lawakan ini menjadi kita sedih. Karena kita melihat korban itu jatuh dari rakyat-rakyat kita sendiri. Yang orang tuanya dulu berjuang, orang tuanya dulu meyakini bahwa dia bisa, anak cucunya akan lahir dan tumbuh menjadi baik di negara yang merdeka. Tapi kenyataannya itu tidak dinikmati oleh kita semua kan. Nah ini yang menurut saya menarik untuk kita lihat. Dan aparatur negara itu selalu lupa bahwa dia itu aparat negara. Melindungi warga negara Indonesia. Dia mesti berada di tengah-tengah di atas perbedaan kepentingan yang ada di masyarakat. Tapi justru dia hadir berdasarkan pesanan. Nah, yang menarik di kasus di Seruyan ini, di situ kan ada aparat kepolisian. Tadi Mas Joko bilang ada Kapolsek, ada Kapolres, ada Kapolda. Dan Pak Baso, itu menurut saya Seruyan bukan yang terakhir. Saya rasa memang betul. Ini aja dari catatan yang muncul dalam 1 bulan terakhir ini kan dari 3 daerah. Rempang, Seruyan, dan Gorontalo. Ini 1 bulan ini aja. Lampung Tengah. Ya Lampung Tengah ya samar-samar mungkin. Dan lucunya semua publikasi hal ini tidak muncul di TV nasional. Ya selalu melalui media mainstream kayak begini gitu. Jadi siapa ini yang menguasai media nasional ini? Apa bagian daripada proyek? Sadis. Ya, jadi ini Masih ada TVRI. ya dan ya TVRI saya tidak tahu itu ada nggak di televisi. Karena anak saya pun tidak tahu itu televisi apa itu TVRI gitu ya. Jadi kita mengharapkan 2 tahun ke depan jangan sampai TVRI itu jadi barang langka. Jadi hanya ditonton pada tanggal 17 Agustus atau perayaan-perayaan resmi. Nah, ini yang itu menjadi. kalau melihat video-video itu editan apa memang kejadian. Nah, sekarang begini. Banget, brutal banget. Sekarang gini Pak Joko, walaupun itu dibilang editan, pemerintah bisa bantah nggak itu? Dengan data yang benar. Saya takutnya editan. Ya, Pak Joko benar, mungkin editan. Tapi bantahlah dengan data yang benar, gitu kan? Di situ ada orang yang tertembak. Berani nggak pemerintah bilang nggak ada yang tertembak? Buktinya ini orang yang dinyatakan tertembak hidup loh ini. Ya kayak Nabi Isa dulu kan menghidupkan orang yang meninggal. Mungkin pemerintah bisa begitu nanti. Ya kita tidak tahu kan. Mujizat tiba-tiba diturunkan kepada Nabi yang ke-26 ceritanya ini hadir kan. Kita nggak tahu nih siapa. Ditunjuklah dia bisa menghidupkan orang mati. Nah ini yang menjadi menarik. Pemerintah tolonglah ingatkan bahwa Anda punya tanggung jawab menegakkan aturan hukum. Jangan janji-janji itu dimunculkan pada setiap 5 tahun. Dan yang menariknya kepuasan rakyat ini 80%. Rakyat mana yang dipuaskan? Masa rakyat dibantai puas? Iya, ini dibantai puas. Ini kan lucu ini. Ya saya tidak tahu ini. Jadi itu lembaga survei odong-odong aja. Ya saya tidak berani mengatakan itu karena surveinya juga nggak jelas. Atau tiba-tiba ada survei di Indonesia aja Pak. Itu bisa setiap bulan ada survei. Di negara Amerika juga nggak setiap bulan Pak ada survei. Nggak tahu siapa yang ongkosin. Mungkin luar biasa. Odong-odong itu yang Pokoknya lembaga survei. Ya. Jadi ini kita harus percaya logikanya. Pak Baso, menurut saya itu ada fenomena yang menarik. ya. Kenapa konflik agraria ini terjadi yang tertinggi itu di perkebunan sawit itu? Kenapa itu? Ya mungkin kalau penilaian saya sih ada penataan atau sektor penataan lahan di Indonesia ini yang tidak sesuai aturannya gitu kan. Saya rasa tidak. Pemerintah kan mengakui 3 juta lahan yang tidak jelas akan diputihkan kan. Jadi ini bagian daripada itu mungkin proyek itu kan. Kalau teorinya dulu imperialisme, dia akan kuasai perkebunan
itu dengan cara memang dia menguasai geografi. Ya. Sehingga dengan memiliki ribuan bahkan jutaan hektar, dia sama saja sudah punya pulau itu. Ya. Sehingga kapan-kapan mau menyatakan penguasaan atau mendirikan satu negara, apalagi dia sudah mempersiapkan itu gampang sekali. Kenapa dulu bisa tiba-tiba ada negara Hindia Belanda di tanah Jawa, padahal sultan-sultannya juga ada, dan bahkan bagian yang menjual konsesi kepada perusahaan-perusahaan berdeming itu. Ini cuma modifikasi modern aja, nggak jauh beda zaman dulu mentalnya. Iya, ujungnya tuh golden kalau sekarang tuh dolar sama rupiah gitu. Ya, karena kalau kan bahasa gaulnya cuan lah ya. Ya, ini kan itu teori eksploitasi sumber daya alam. Makanya tambang, perkebunan akan dikuasai oleh cukong-cukong boer-boer itu yang orientasinya itu menjajah secara halus, yang dilegitimasi istilahnya begitu ya. Melalui undang-undang oleh penguasa sekarang. Gitu. Nah, seperti Omnibus Law itu gitu loh. Itu kan istilahnya kalau itu ugal-ugalan. Ya penguasa saat ini itu seperti itu dan eksesnya udah jelas. Kalau nanya jeleknya Omnibus Law apa ya itu buktinya nembak semau-maunya gitu kan. Ya kalau nembak jarak dekat buat karo merem itu siapa aja bisa gitu, nggak usah latihan. Tapi ada yang menarik ini Pak Joko. Kalau di kasus tanah yang ada di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera itu aparat negara menembak warganya. Iya. Tapi kalau di Papua itu kebalik loh ya. Warganya nembakin aparat. Ya itu. Apa maunya kayak begitu? Ya saya nggak suruh kita begitu. Jual kambing sapi buat beli senjata. Ya saya nggak suruh begitu. Cuma itu Kak ada contoh, Itu suatu saat. Itu karena di Papua itu nggak masang baliho. Oh kenapa bahasa baliho? Jadi nggak dengar. Oh iya. Masang baliho. Iya. Apalagi ada bawa FPI balihonya. Iya. Oh cepat cari ada pasukan khusus penurun baliho. Iya. Jadi itulah saya rasa ini dagelan Sri Mulat yang biasanya kalau nonton Sri Mulat kita tertawa, ini kita menangis lihat rakyat kita ditembakin, dan lucunya tidak ada pernyataan pemerintah terkait dengan pembantian. Seperti nggak ada negara. Jadi semua orang melihat ini ya itu persoalan wajar-wajar saja gitu. Dan ya ini mau dibawa kemana negara ini? Apa hanya menjual kepuasan? Dan yang saya takutkan kepuasan seperti ini kayak opium. Rakyat itu terlena, dimabukkan dengan opium sehingga menganggap wah kaisar ini berhasil gitu. Padahal nanti pada waktu tertentu seperti dikatakan oleh Pak Joko, dengan modal satu bendera, ada kekuatan asing menyatakan bahwa ini sudah negara saya gitu kan. Kita sudah tidak bisa melawan, kita sudah hidup dari candu-candu kondisi yang ada di sini. Saya rasa itu. Pak Baso, mungkin itu juga karena mungkin kejadian-kejadian berdarah di perkebunan sawit, akhirnya Eropa meloloskan undang-undang yang melarang sawit Indonesia untuk diekspor ke sana. Ya, itu salah satu. Tapi yang lucu Indonesia itu melakukan pemetaan untuk sawit itu tidak ada pola. Hanya memburu luas, buka lahan yang seluas-luasnya. Tanah produktif pun itu dirusak dengan sawit. Karena sawit itu kalau dilihat dari kontur tanahnya itu sangat sadis. Menyedot airnya kencang banget. Jadi dia rusak kontur tanah itu. Nah itu kita di Indonesia tanah subur pun itu dipaksa bikin sawit semua. Dan sawit itu umurnya tidak lebih dari 3-5 tahun. Kalau ada yang bisa dari 10 tahun ya saya rasa ya. Nah inilah Indonesia Raya gitu kan. Jadi kalau cita-cita ada pemimpin politik teriak saya menginginkan Indonesia Raya. Ini yang dia maksud diinginkan kalau Indonesia Raya seperti ini gitu kan. Indonesia Raya rusak. Dan selanjutnya ini kita silakan Bu Narti nih. Iya. Gimana Ibu Narti menyikapi persoalan ini nih? Tragedi Seruyan ini. Berturut-turut udah Rempang, udah Lago Gorontalo, ya kan sekarang Seruyan, kemarin Lampung Tengah, entah siapa lagi ini ya. Merembet, potensinya daerah Kaltim. Ya, potensi besar memang Kalimantan. Tapi jauh-jauh hari sebelumnya di Jawa Tengah itu Iya, Wadas. ya. Ya tapi itu jangan disinggung Wadas karena itu berkaitan dengan pemilihan 2024. Gubernur Jawa Tengah. Oke.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Turut berduka cita atas wafatnya saudara kita yang ada di Seruyan, Kalimantan Tengah, korban dari kebrutalan Brimob dan aparatur penegak hukum yang ada di Kalimantan Tengah, yang dihadirkan juga dari Jakarta, dari mana-mana kan gitu. Diundang ya, ya itu diundang untuk apa namanya mengamankan kan gitu. Bukan membantai. Ya bisa juga, padahal mereka kan dibayar oleh keringat rakyat dan membeli senjata juga dari keringat rakyat, tapi senjata itu untuk membunuh rakyat juga. Kan ini menjadi keprihatinan kita yang sangat mendalam. Kejadian ini kita masih terngiang-ngiang, kasus Rempang, kasus Lampung Tengah, Gorontalo, kasus yang memang dekat sini juga ada di daerah Bogor, Depok sini yang itu yang suami istri yang ditahan itu baru beberapa hari yang lalu saya ikut mengantar ke Pondok Bambu dan ke Hutan Salemba. Kenapa? Ya dia membeli tanah, dianggap bahwa tanah itu menyerobot. Kenapa orang yang menjual itu juga nggak ditahan? Kenapa yang membeli yang ditahan? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, bagi rakyat, bahwa betul-betul hari ini rakyat sudah dinenabubukkan dengan aturan-aturan yang kemarin di tanggal 2 Oktober sudah disahkan. Inilah sebenarnya dampak dari keseluruhan kejadian-kejadian ini. Maka saya membaca dari rilisnya dari KPA, juga dari Walhi dan yang lain. Kasus yang terbesar di era di 78 tahun Republik Indonesia merdeka. Itu yang terbesar adalah konflik agraria di sawit. Memang ada di mana-mana soal karet dan yang lain-lain itu ada. Dan juga tidak kalah pentingnya banyak juga yang memang pemerintah atau penguasa ini memberikan karpet merah terhadap investasi ya. Investasi itu diberikan karpet merah. Seperti ya inilah petani plasma yang kemarin mereka ditembak dengan sangat brutal, seolah-olah mereka rakyat yang ada di Seruyan Kalimantan Tengah ini seolah-olah dia pengontrak dan dia bukan pemilik negeri ini kan gitu. Tapi yang diadu domba adalah rakyat. Kalau tidak bisa memakai aparat, memakai preman. Kan ini juga apa sih sebenarnya maunya penguasa hari ini? Kita bertanya gitu loh. Maka saya selalu mengatakan janganlah mau menjadi kacungnya oligarki. Inilah yang menjadi korban adalah rakyatnya sendiri. Apakah rakyatnya ini nggak perlu kita perjuangkan? Terus yang hanya diberikan karpet merah ini hanya para investor. Dan di sana investor itu juga membawa tenaga kerjanya sendiri. Terus rakyat Indonesia ini mau dapat apa gitu? Apalagi dapat musibahnya doang. Dapat musibah mengalami banjir, mereka diusir, katanya relokasi bukan, suruh hanya bergeser gitu. Oh tidak mudik tapi pulang kampung kan gitu. Jadi ini sebenarnya yang benar yang mana gitu loh. Apalagi di sana ada Kapolsek, ada Kapolres, ada Kapolda, ada Brimob, dan ada TNI juga gitu loh. Terus mereka ini fungsinya untuk apa gitu? Seharusnya mereka kan menjaga kedaulatan itu sendiri. Tapi ternyata kedaulatan ini diberikan kepada orang asing. Justru mereka ikut
membantai rakyatnya sendiri. Kalau kita ini bicara tentang membantai atau kemiskinan, memiskinkan, seolah-olah kita ini nggak suka dengan kebijakan anti Pancasila, anti NKRI. Kami ini kan bagian dari bangsa ini. Kami ini adalah bagian dari bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Kami mengkritik adalah kepada penguasa, kepada pemerintah hari ini yang notabene sudah jolim terhadap rakyatnya. Kenapa yang saya katakan jolim? Undang-undang yang baru disahkan ini banyak memakan korban. Korban itu bukan hanya di agraria ya, atau pertanahan, tapi korban ini juga perusahaan hengkang, perusahaan mem-PHK tanpa jelas, kan gitu. Lapangan kerja juga sudah tidak ada. Di mana ada lokasi yang memang kelihatan itu untuk pengembangan dan yang lain-lain sama investor, pasti itu akan diberikan izin, kan gitu. Ini juga sama seperti Seruyan ini. Seruyan ini kan sudah dijanjikan. Seperti yang di Rempang itu kan setelah jadi 3 bulan saya akan keluarkan sertifikat kepemilikan tanah itu. Tapi sampai mau tutup, kalau dibilang tutup posisi, mau lengser ke Parabon, sampai hari ini justru diberikan surat untuk pindah. Untuk geser, surat geser. Kalau rekolokasi katanya itu terlalu ini. Dan yang sangat memprihatinkan, yang menteri siapa? Bahlil atau Bahlil itu mengatakan kalau saya salah, terbukti saya akan mundur. Tapi sampai hari ini, kemarin sudah diusir-usir di Rempang sana, tetap aja bercokol gitu. Tidak ada malunya. Terus gimana kalau model manusia-manusia kayak gini? Kok mau jadi centengnya? Tapi kita ini hidup kan roda berputar. Manakala nanti sudah roda di bawah, terus itu kalau mau hidup sama siapa? Kan itu yang menjadi persoalan. Yang menteri kemaritiman investasi. Maripes lah apa itu? Itu ya. Ini juga sama gitu. Janganlah sebenarnya, pikirkanlah rakyatmu. Anda itu mewakili rakyat Indonesia, bukan mewakili investor atau investasi atau investor lah gitu. Tapi pikirkan apa yang kalian putuskan itu terbaik untuk rakyat, apakah hanya terbaik untuk para investor. Ini juga harus dipikirkan. Tolonglah Bapak Presiden yang terhormat Bapak Joko Widodo. Karena kepolisian ini adalah di bawah Anda. Anda harus ikut bertanggung jawab. Anda harus bertanggung jawab. Jangan lepas tanggung jawab. Harus hadir, bukan hadir untuk membuat kerusuhan, tapi hadir untuk memberikan perlindungan terhadap rakyat atau warga masyarakat yang ada di Rempang, yang di Seruyan, yang di Lampung Tengah, yang di Gorontalo, yang ada di Depok, Bogor, Jawa Tengah, yang lain-lain semualah. Secara umum pelanggarannya ini adalah justru pelanggarannya semakin parah, seolah-olah rakyat yang meminta hak yang sudah dijanjikan dianggap melawan, langsung dibantai dan dimiskinkan. Apakah ini kita harus pertahankan gitu loh? Ya. Ini harus, apakah kita harus pertahankan? Ini kan menjadi pertanyaan kan gitu. Kalau dibilang suruh turun, suruh lengser ke Prabon, dibilang katanya kita ini melanggar, makar. Justru yang makar, yang melanggar itu adalah para penguasa. Presiden sendiri yang melanggar. Seharusnya presiden ini sudah juga diimpesmen oleh anggota.
DPR yang ada di Senayan sana, tapi mereka ikut serta juga. Lah terus siapa yang harus melakukan ini? Terus rakyat ini harus mengeluh kepada siapa? Rakyat kudu kepiye? Rakyat kudu melawan, rakyat kudu turun jalan, turun gunung, atau kepiye? Nyari suaka. Apa rakyat ini mau rame-rame cari suaka? Maka dari itu saya meminta kepada Kapolri, copot Kapolda, Kapolres, Kapolsek, dan Komandan Brimob yang menerjunkan anggotanya untuk membantai warga Seruyan, Kalimantan Tengah. Tidak ada kata damai. Ampun. Tidak ada kata damai dan tidak ada kata ampun. Karena jangan dilihat satu nyawa, itu hanya satu, tapi itu adalah sudah melenyapkan nyawa rakyat yang ada di Seruyan. Itu adalah rakyat, harga diri rakyat Indonesia. Jadi jangan hanya, tapi Presiden harus berani. Kalau memang Kapolri juga tidak berani, ya Kapolri mundur. Jangan. Kalau tidak berani, mundur. Itu lebih baik. Jangan dikatakan kalau kita ngomong mundur, Anda marah, tapi Anda sebagai penanggung jawab. Selain Presiden. Kejadiannya itu kan berulang-ulang terus ya. Ini kejadiannya bukan hanya di Seruyan, Kalimantan Tengah, tapi kejadian Rempang. Sebenarnya hari ini kita juga tambang-tambang yang lain. Ini semua hanya hari ini yang termuat di media sosial itu Rempang, Seruyan, Lampung Tengah, Gorontalo, Wadas, dan yang lain-lain. Ini yang sekarang sedang marak di Seruyan yang sampai meninggal. Di Rempang itu sudah babak belur. Justru menterinya ke sana, penekanan dari pihak penegak hukum nggak mampu, dihadirkan preman. Terus maunya apa? Apakah ini sengaja dibuat rakyat suruh marah, nanti dianggap rakyat sudah makar? Biasa nunggu rakyat berontak. Nunggu rakyat berontak, nunggu rakyat marah. Inilah sebenarnya, ini nggak perlu terjadi kalau Bapak Presiden yang terhormat ini segera turun tangan dan segera menyelesaikan, harus berani di penutupan jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, harus tegas untuk menentukan dan mengambil keputusan untuk kasus Rempang, kasus Seruyan, kasus Lampung Tengah, kasus Gorontalo, dan yang lain-lain. Bahkan kasus KPK. Dan kasus KPK yang Pak Presiden nggak ada ininya statementnya sama sekali ya? Nggak hadir hanya untuk menyatakan tidak tahu. Menyatakan tidak tahu. Atau dan mungkin perlu dikasih tahu rame-rame. Ya hari ini kita kasih tahu, Pak Presiden, tolong segera bertindak dengan tegas. Siapa yang melanggar, Anda pecat. Itu, saya rasa itu aja. Dan nggak hanya dipecat, harus ditindak, diberikan hukuman yang sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, gitu, setimpal ya. Iya. Sanksi sosial itu perlu dong. Ya. Saya rasa itu kalau Bapak Presiden betul-betul mau bertindak tegas dan mau mengakhiri masa jabatannya sebagai kepala negara, itu akan lebih baik. Rakyat supaya betul-betul merasa terlindungi. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekarang Bu Niko, statementnya. Oke. Gimana nih menyikapi persoalan ini, tragedi konflik agraria nih semakin marak? Kalau aku menyikapinya ini sangat sederhana, Bang. Simpel saja. Pertama, apa yang terjadi di Seruyan, Rempang, Gorontalo, dan lain-lain, ini karena seenak udelnya pemerintah mengeluarkan selembar surat yang namanya konsesi.
Padahal dulu kita menyatakan merdeka supaya tidak dijajah, tanah tidak dirampas, supaya kita bisa mengelola tanah sendiri. Tapi setelah merdeka 78 tahun, gilanya tanah-tanah milik leluhur kita yang dijaga dengan nyawanya, yang diberjuangkan dengan nyawanya, malah seenaknya saja dirampas untuk diberikan HGU ke investor ini. Dengan cara ugal-ugalan. Dan ini kan brengsek namanya. Itu jargonnya. Kalau bicara kerja, Bang, kerbo di sawah juga kerja. Jadi buat apa asal kerja kalau nggak pakai otak? Satset. Itu. Nah, sekarang gini, kebrutalan polisi terjadi, kebrutalan aparat keamanan terjadi, itu karena perintah Jokowi. Ini yang harus dicamkan. Karena apa? Jokowi sudah mengeluarkan statement akan menulis Tio Kapolri segera mencopot Kapolda yang tidak kawal investasi. Iya. Jadi brutalnya aparat di lapangan itu karena perintah Jokowi. Maka orang yang paling bertanggung jawab atas perampasan tanah, kehilangan nyawa rakyat, maka itu hanyalah Jokowi. Iya. Itu yang harus kita jeli melihat ini masalahnya. Karena statement Jokowi sudah jelas. Kawal investasi. Kapolda yang tidak mengawal investasi, maka copot. Itu perintah. Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri sudah mengatakan, ikan busuk dimulai dari kepala. Dan pimpinan tertinggi Polri, polisi adalah Jokowi. Sebagai kepala negara. Berarti busuknya dari sana. Jadi kalau mau melihat masalah-masalah yang timbul ini, sudahlah. Sekarang kita rakyat mulailah melunturkan ego dan bersatulah. Demi bangsa ini, demi negara ini, demi hak-hak kedaulatan masyarakat adat, hak-hak bangsa kita, yaitu segera menghentikan Jokowi sebagai presiden dalam waktu secepat-cepatnya. Ini yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena sumber masalah bangsa ini hanyalah Jokowi. Banyaknya lahir regulasi, undang-undang cipta lapangan kerja, undang-undang yang sangat-sangat benar-benar membahagiakan investor, membahagiakan kaum-kaum oligarki, itu lahir di era kepemimpinan Jokowi. Maka rusaknya negara ini itu karena Jokowi. Negara kita sedang diobral dengan dalih investasi. Rempang harus dikosongkan. Itu mau investasi atau mau invasi? Rejim hari ini, penguasa hari ini lebih biadab daripada BOC sendiri. Ini rejim hari ini sudah harus dihentikan. Rejim ini sudah tidak bisa dibiarkan. Maka saranku kepada saudara-saudaraku, para pejuang tanah ulayat, bersatulah kawan. Kita atur waktu bersama, kita lakukan pemogokan total. Buruh keluar dari pabrik, nelayan keluar dari laut, mahasiswa pelajar keluar dari kampusnya, ibu-ibu rumah tangga keluar dari dapurnya. Kita lumpuhkan perekonomian. Kita stop produksi dengan satu tuntutan bersama. Hapuskan seluruh produk undang-undang yang menguntungkan oligarki atau hentikan Jokowi sebagai kepala negara. Itu saja. Kalau tidak itu, maka jangan berharap dari pemilu perubahan itu hanya omong kosong. Pemilu hanyalah pergantian kekuasaan yang tidak merubah sistem ini. Jadi satu-satunya jalan, ganti pemimpin, ganti sistemnya. Salam dariku, Niko Silalahi. Terima kasih Bung Niko yang berapi-api. Bu Pak Joko ada closing? Silakan. Ya, untuk closingnya ya. Ini yang pertama konkret. Jadi kita juga pengen dengar pernyataan dari Bapak Presiden yang mulia, supaya nanti pihak kepolisian juga memproses anggotanya, atau ini memang ditanggung oleh institusi Polri kejadian ini sehingga bisa dinyatakan sebagai pelanggaran HAM. Ya. Karena ada perintah atas instruksi secara struktur, secara komando kepolisian. Tapi kita nggak tahu nanti seperti apa. Harapannya adalah memberikan rasa aman, perlindungan, pengayoman, pembelaan kepada rakyat yang lemah,
Kemudian ke dunia usaha juga menjamin kepastian berusaha. Kita juga nggak mau kalau pengusaha juga terusik, kan ada yang asing, ada yang lokal gitu. Tapi pada umumnya sekarang di perkebunan itu sindikat-sindikatnya sudah mengarah ke asing ya. Karena banyak istilahnya itu holding company yang gabungan antara perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, begitu juga dengan kepastian hukum gitu. Maka kalau teori hubungan industrial antara produksi barang dan jasa untuk mengeksploitasi sumber daya alam ini kan yang digunakan kan teori hubungan industrial Pancasila yang dinamis kan, berkeadilan, bermartabat dan beradab begitu. Sehingga rakyat bisa ikut menikmati konsesi-konsesi yang diselenggarakan oleh negara, yaitu berupa beradaannya perusahaan-perusahaan perkebunan yang nyata-nyata itu adalah hasil dari sumber daya alam yang sama-sama dimiliki, yang dulunya sama-sama diciptakan ketika sebelum merdeka sampai merdeka ingin dijadikan sumber kemakmuran bersama. Nah, ini baru perkebunan, belum yang tambang-tambang kan, batu bara, ada emas dan sebagainya. Kalau kita lihat Pulau Kalimantan, Borneo itu sangat kaya sekali. Kita tahu produk domestik brutonya juga tinggi, yang mestinya rakyat ikut menikmati kemakmuran itu, bukan sebaliknya. Kemudian banyak huru-hara, itu kan persoalannya masalah ekonomi begitu, perebutan bagaimana mereka diperlakukan merasa tidak adil sehingga melakukan unjuk rasa itu. Saya kira itu, terima kasih. Sekali lagi saya dari Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional mengecam atas kebrutalan, atas tindakan-tindakan keamanan yang sudah melebihi dari aturan yang sebetulnya sudah diatur di Perkap Kapolri kan, peraturan kepala kepolisian itu kan kalau menghadapin unjuk rasa kan nggak boleh bawa senjata. Ya. Nah ini antara yang unjuk rasa dengan yang pasukannya itu kan sudah berlebihan sekali, udah bawa senjata, jumlahnya banyak, di-drop dari Jakarta katanya kan. Nah itu, ini bukan tiba-tiba begitu saja, ini memang sengaja dipersiapkan gitu loh, untuk bagaimana nakut-nakuti rakyat, cara menindas rakyat supaya nggak melawan, apalagi ada perintah-perintah sinyal dengan kalimat sandi mengamankan investasi, itu sangat ditafsirkan bisa beraneka ragam. Sedangkan investasi itu kan melibatkan pekerja dan pengusaha. Pekerja itu rakyat masyarakat yang ada di sekitar situ. Maka ini harus arif dan bijaksana, dan yang kita tunggu adalah apa sikap dari Bapak Presiden yang mulia ini nanti terhadap peristiwa-peristiwa yang tadi kita diskusikan sebagai pertanggungjawaban dunia akhirat atas sumpah janjinya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalam. Ya, Andi Baso. Jadi koreksi kita kepada pemerintah, bukan kita benci pada pemerintah ini, tapi ini dalam bentuk kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia. Bentuk perjuangan dan penolakan kita terhadap kebijakan negara adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada founding father negara kita yang memerdekakan bangsa ini. Jadi dia beri pemimpin-pemimpin yang memerdekakan bangsa ini tidak punya cita-cita sama sekali pun tercetus di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar untuk mengintimidasi rakyat, menyiksa rakyat, itu tidak ada. Jelas di dalam Undang-Undang Dasar kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan harus dihapuskan di atas muka bumi ini. Dan negara ini dibentuk atas dasar perikemanusiaan dan keadilan. Jadi tidak ada sama sekali intimidasi, penguasaan dan pemaksaan kepada pihak lain. Jadi saya rasa pemerintah sekarang sadarlah bahwa hal ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan bagi kita semua. Dan kepada aparat kepolisian, tindakan represif saudara yang melebihi batas kemanusiaan, batas kewajaran sebagai aparat negara, sudah waktunya untuk menjadi koreksi menyeluruh terhadap kebijakan daripada kepolisian Republik Indonesia ini. Dan mudah-mudahan kepada
keluarga yang menjadi korban dari tindakan-tindakan tersebut memperoleh keadilan di belakang hari, dan kita memperjuangkan supaya ke depan hal-hal seperti ini sudah waktunya kita stop. Bukan lagi kita kurangi, tapi sudah waktunya kita stop. 70 tahun Indonesia merdeka, usia yang tidak muda lagi. Sudah cukup matang untuk mengelola bangsa ini. Stop itu semua, kembalikan hak rakyat Indonesia Raya, itulah yang sebenarnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niko, coba putar tadi itu yang rekaman tadi yang teman-teman kita, saudara kita yang ini. Suaranya ditaruh di sini. Ya, kita putar ya. Ini pertama. Ini korban yang tertembak nih, videonya. Kami kena tembak, ada satu korban kena peluru tajam. Tolong bantuan. Bantuan. Kami kena tembak, ada satu korban kena peluru tajam. Tolong bantuan. Bantuan. Kami kena tembak, ada satu korban kena peluru tajam. Tolong bantuan. Jadi pemirsa Logika Rakyat, itu tadi yang kita dengarkan kejadian-kejadian yang ada di Pulau Seruyan yang tentu saja kita sebagai rakyat Indonesia merasa prihatin juga sedih terhadap apa yang menimpa saudara-saudara kita yang di Seruyan. Dan tentu saja kita harapkan putra-putra pribumi di sana bersatulah. Jadi tidak ada lagi gunanya kalian itu membela penguasa hari ini di sana. Siapapun itu status Anda di sana, itulah pribumi-pribumi yang ada di Kalimantan Raya Indonesia yang ada di sana sebagai pemilik tanah, malah diinjak-injak, dibantai oleh aparat negara atas nama investasi. Dan aparat juga menjalankan semua itu atas dasar Undang-Undang Omnibus Law yang kemarin disahkan. Jadi kepada para petani, jangan Anda belum kena giliran aja. Ini menunggu giliran Anda selanjutnya. Di mana tanah-tanah itu diincar oleh para investor, ya kan, maka disitulah akan ada penggusuran bagi tanah-tanah Anda. Mau di pinggir-pinggir pantai yang indah, mau di calon-calon sawah-sawah nanti, perkebunan apapun, ya kan, semua akan terkena. Semua dengan mudahnya akan dirampas oleh investasi melalui regulasi Undang-Undang Omnibus Law. Karena Undang-Undang Omnibus Law telah melegitimasi itu. Siapapun itu, ketika dinyatakan sebagai proyek strategi nasional, maka hak-hak rakyat itu terhadap kepemilikannya terhadap tanah tersebut itu otomatis diabaikan oleh penguasa. Kau mau bawa ke pengadilan mana juga kalah. Ini buktinya MK saja kalah. Padahal udah jelas-jelas melanggar konstitusi, tetap aja dimenangkan. Karena rejim hari ini udah menguasai legislatif, menguasai yudikatif, ya kan, aparat di tangan dia, TNI Polri yang kendalikan, ya kan, sehingga rakyat tidak punya lagi daya upaya kecuali hanya satu, hanya persatuan gerakan rakyat. Jadi bagi para pengkhianat-pengkhianat pribumi-pribumi di Kalimantan yang hari ini masih menghamba terhadap para oligarki atau penguasa, masih saja mengeluh-ngeluhkan rejim hari ini, berhentilah kalian. Itu faktanya. Saudara kau ditembak sampai mati, saudara kita, ya kan? Masa ini Anda masih belum melek, Anda belum melihat lagi seperti begini. Di mana tinurani Anda sebagai rakyat Indonesia? Padahal jelas-jelas Undang-Undang Dasar menyatakan kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Kita yang kasih ini presiden sebagai kontrak kerja kepada kita 5 tahun sekali, ya kan? Kalau nggak becus, ya kita lengsarkan saja dengan kekuatan rakyat. Jadi nggak usah tedeng aling-aling. Masa ketika kamu punya tanah, kemudian dibuat plasma,
Kamu menjadi buruh di tanah sendiri itu logikanya di mana? Akal sehatnya di mana? Jangan juga kita rakyat ini ikut-ikutan jadi bajingan tolol. Cukup para pimpinan-pimpinan saja, para pejabat-pejabat itu, para anggota-anggota DPR sana yang menjadi bajingan tolol. Jangan rakyat juga ikut-ikutan bajingan tolol. Kalau kalian juga menjadi bajingan-bajingan tolol, ya sudah. Nikmati saja penderitaan yang kau alami. Tidak usah mengeluh kepada siapapun. Ya kan? Nah kami dan hal ini, Aliansi Aksi Juta Buruh, pertama mengutuk dan mengecam keras akan tindakan-tindakan brutal yang dialami oleh teman-teman saudara-saudara kita di Seruyan, Kalimantan Tengah, saudara-saudara kita di Jepang, saudara-saudara kita di Gorontalo, saudara-saudara kita di Lampung Tengah, juga kepada seluruh saudara-saudara kita yang sedang mengalami konflik agraria yang begitu sangat memprihatinkan. Dan saya yakin menjelang akhir masa jabatan ini akan semakin masif. Jadi tanpa ada kesadaran dari rakyat jangan harap, ya kan? Tanpa ada persatuan rakyat jangan harap ada kemenangan. Karena hanya dengan persatuanlah kita meraih kemenangan. Juga yang kedua, bahwa kami dari Aliansi Aksi Juta Buruh meminta kepada Kapolri untuk segera mencopot Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolres Seruyan, Kapolseknya juga yang ada di situ, dan termasuk Komandan Brimob yang mendatangkan anggotanya di sana, menggantikan aparat-aparat untuk menghadapi rakyat yang sedang menuntut rakyat. Ini rakyat yang mau cari makan, yang mau hidup di negerinya sendiri, ya kan? Kaum-kaum pemodal itu sudah banyak uangnya. Di mana empati hati nurani kalian? Mereka ini hanya mau cari makan. Rakyat itu sederhana, yang penting bisa makan, cukup, gitu loh. Dan dia juga kelola tanahnya sendiri, gitu loh. Kok orang mau kelola tanahnya sendiri, kalian yang mau cawe-cawe, yang mau ngatur-ngatur, ya kan? Cukuplah pemerintah ini menjadi fasilitator yang baik antara rakyat dengan pengusaha, antara buruh dan pengusaha, sehingga ada jalan tengah. Jangan juga dibiarkan pengusaha ini mau menggaruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengorbankan darah, air mata, dan nyawa rakyat kita. Ini pemerintahan tolol namanya. Kalau mengorbankan rakyatnya, ini semua harus diakhiri. Ya kan? Dan kita yang ketiga minta ini tanggung jawab Pak Jokowi. Inilah akibat undang-undang Anda itu, yang undang-undang Omnibus Law sialan itu, ya kan? Yang Anda andalkan MK apa MK itu? Mahkamah Kalkulator, Mahkamah Kong Kali Kong, Mahkamah Keluarga, ya kan? Masa lebih cerdas kita ini kaum buruh yang tidak punya gelar profesor daripada profesor-profesor hukum di sana itu, ya kan? Ini tanggung jawab Anda karena institusi kepolisian di bawah Anda, dan perintah Anda itu jelas bahwa dalam hal pihak Polda, Kapolda maupun Kepolisian tidak mampu mengamankan investor, investasi, maka akan dicopot. Ini jangan sampai disalahartikan oleh aparat di bawah. Ya kan, harus mengedepankan musyawarah mufakat dengan rakyat. Ini dengan rakyat sendiri, dengan rakyat sendiri ini, bukan orang asing. Kok rakyat Indonesia menjadi orang asing di negerinya sendiri? Jangan perlu lakukan demikian. Ini presiden rezim Jokowi ini hanya melahirkan VOC milenial saja, ya kan? Yang hanya merampok tanah-tanah rakyat. Ini harus dihentikan. Dan Aliansi Aksi Juta Buruh juga sudah mendata kantor pusat Best Agro Internasional ini di Jalan Gatot Subroto, Kavlin 42. Dan kita minta seluruh kekuatan-kekuatan petani, kelompok-kelompok petani, buruh untuk bersiap-siap. Kita lakukan. Kita akan geruduk itu namanya kantor pusat Agro, Best Agro Internasional yang menjadi apalagi ini perusahaan induk dari perusahaan yang melakukan kesewenang-wenangan di Kalimantan Tengah. Ini ada koordinator daripada Aliansi Aksi Juta Buruh, Bung Jomor Hidayat, mungkin ingin menyampaikan satu. Silakan Tuan. Ya, terima kasih. Saya sebentar aja. Intinya kita pasti satu nafas lah dengan teman-teman yang bukan hanya di Kalimantan Tengah, tapi kebetulan ini memang sangat mencuat sampai ada korban jiwa. Dan saya sepakat tadi dengan teman-teman bahwa memang puncak daripada puncak permasalahannya itu adanya di Jokowi, karena kebijakannya memang gandrung pada pembelaan kepada pengusaha sampai pernah pecat Polda yang tidak mau dukung apa semua gitu-gitu ya, ganti demi kawal investasi. Dan itu kalau seorang presiden ngomong kayak gitu,
penerjemahan di bawahnya itu memang luar biasa, ekstrim. Jadi yang kedua juga memang harus ada penertiban ke dalam nih bagi teman-teman di kepolisian agar mereka yang megang senjata tuh secara kejiwaan harus betul-betul ini safe juga gitu ya. Karena tetap apapun ada masalah teknis di lapangan pasti kan. Apalagi yang teriak-teriak saya nggak tahu ya. Bidik kepalanya itu untuk apa gitu. Jadi nggak masuk akal. Tapi yang pasti kita setuju kita harus melawan hal-hal seperti ini, nggak boleh kita diam dan kita lihat nanti langkah-langkah apa untuk dan saya tahu teman-teman kita akan berdiskusi terus lah begitu. Yang pasti kita senafas dengan teman-teman yang ada di Seruyan dan kita sangat berduka ya kepada keluarganya kita mengucapkan duka cita yang mendalam karena ini memang luar biasa lah begitu. Kita sedih semua. Tapi tetap kita semangat. Saya senang kita berada dalam satu garis. Demikian Pak Tuan Daeng yang amat berhormat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Jumur mengutip pernyataan beliau kemarin, kita boleh kalah tapi tidak boleh menyerah. Ya, betul. Dan orang yang terus bersemangat pantang menyerah, insya Allah akan meraih kemenangan. Ya. Mungkin itu saja secara langsung pernyataan sikap oligarki ini udah jelas tadi kita sampaikan dan tidak perlu kita ulang lagi. Maka terima kasih kepada seluruh Indonesia, baik dalam dan luar negeri. Semoga tayang ini bermanfaat dan kepada khusus teman-teman yang sedang dilanda konflik agraria, jangan pernah menyerah. Kita boleh kalah, tapi jangan menyerah. Ya kan? Ingat itu baik-baik. Tetap semangat karena dengan terus membangun perlawanan, insya Allah pasti Allah akan memenangkan dan memudahkan semua perjuangan kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia, hidup merdeka.